semuanya, welcome back to my channel Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Dan hari ini gue mau ceritain ke kalian salah satu drama Korea yang bikin gue tuh baper banget. Dan ini tuh bagus banget, kalian harus nonton. Buat yang mau tahu drama apa yang bakal gue ceritain ke kalian, stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian judulnya adalah My Only One. Nah, drama ini tuh rilis pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019. Total episodenya ada 106 episode guys. Jadi awalnya tuh gue memang rada males nontonnya gitu, karena ini drama apaan, panjang banget sampai 106 gitu. Tapi temen gue bilang kalau dramanya tuh keren banget dan gue harus nonton. Akhirnya gue coba, di episode 1 tuh gue udah ke hook, udah ketangkep. Dan gue tuh langsung kayak gak bisa berhenti nontonnya. Dan gue ngabisin 106 episode dalam waktu 4 hari. Ya gak sih, sebagus itu dramanya. Dan drama ini sutradarai oleh Hong Seok-gu. Dan juga untuk show-nya kemarin di Korea itu di KBS. Tapi gue nontonnya di Viu. Jadi kalau kalian mau cek, nontonnya aja di Viu. Oke, untuk cast-nya itu ada Choi Soo Jong, ada Yui, ada Lee Jang Woo, ada Yoon Jin Yi, ada Jung Eun Woo, Na Hye Mi, Park Sung Hoon. Dan untuk genrenya adalah family drama. Untuk sinopsis dari drama My Only One ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Kim Do-ran yang diperankan oleh Yui. Nah, hidupnya itu menderita banget gitu ya, karena ayahnya itu namanya Kang So-il yang diperankan oleh Choi Soo Jong itu harus dipenjara karena kasus pembunuhan. Nah, akhirnya Do-ran itu tinggal bersama kerabat atau kenalan ayahnya dan juga bersama keluarganya ya. Jadi dia punya ibu tiri dan adik tiri gitu. Nah, setelah kematian ayah angkatnya ini nih, si Kim Do-ran ini semakin menderita karena dia diusir dari rumahnya dan harus nggak punya uang sama sekali, harus di jalanan gitu, nggak punya tujuan. Sampai akhirnya Kim Do-ran ini diterima bekerja di salah satu perusahaan besar yang bernama Bomb and Food. Nah, di perusahaan besar ini dia bertemu dengan seorang anak bos gitu ya. Jadi pemilik perusahaan ini punya anak yang bernama Wang Dae-ryok yang diperankan oleh Lee Jang Woo. Nah, akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Setelah ayah kandungnya Do-ran dibebaskan dari penjara gitu ya, mereka tuh akhirnya dipertemukan oleh takdir. Jadi Kang So-il itu bekerja sebagai supir di rumahnya si Dae-ryok gitu, dan Do-ran juga harus bolak-balik rumahnya Dae-ryok karena neneknya Dae-ryok itu mengidap demensia dan hanya Do-ran yang bisa menjaga neneknya tersebut gitu. Dan akhirnya walaupun keluarganya Wang Dae-ryok ini menentang, Kim Do-ran dan Wang Dae-ryok itu akhirnya menikah. Apakah mereka bisa bertahan di dalam pernikahan mereka gitu ya? Dan apakah keluarganya Dae-ryok bisa menerima si Do-ran yang merupakan seorang anak pembunuh? Nah, kalian wajib banget nonton drama My Only One ini. Karena kenapa? Karena kalian bener-bener akan dibawa masuk ke dalam konflik-konflik yang kalau menurut gue konfliknya itu tidak bertele-tele dan selesainya juga baik gitu ya. Dan yang pasti 106 episode nggak bakal berasa. Untuk review gue akan mulai dari cast-nya. Yang pertama itu ada Choi Soo Jong yang menjadi Kang So-il, ayahnya Do-ran. Nah, ini tuh gue belum pernah ngeliat dia di drama sebelumnya, tapi entah kenapa gue tuh suka banget sama actingnya dia gitu ya. Jadi tiap kali ngeliat dia tuh dari awalnya tuh gue tuh udah merasa sedih gitu, karena memang mungkin mukanya juga sedih gitu ya. Pokoknya tiap kali gue nonton dia tuh gue bawaannya pengen nangis gitu, kasihan banget sih. Tapi actingnya tuh keren. Untuk Yui sendiri, gue juga suka banget ya dia si Do-ran di sini, karena perasaan Do-ran yang mau disampaikan ke penonton gitu ya nyampe banget. Tapi di sini juga diperlihatkan dia tuh cewek yang tegarnya luar biasa, dan itu bikin gue tuh semakin mengagumi sosok Kim Do-ran. Terus di sini juga ada Lee Jang Woo yang menjadi Wang Dae-ryok. Awalnya gue jujur aja, gue belum pernah nonton filmnya Lee Jang Woo sebelumnya gitu, dan gue ngeliat kok pemerannya aktornya begini ya, kurang oke gitu. Karena kan gue ngelihatnya biasanya gitu ya, kalau aktor Korea kan yang badannya tuh kayak fit, keren gitu kan. Kalau yang ini tuh kayak rada dibilang gemuk nggak gemuk gitu, tapi chubby gitu. Dan gue ngerasa kayak biasa aja. Tapi pas gue udah nonton drama ini,
gue ngefans banget sama dia, aktingnya keren banget dan dia tuh jadi kayak ngegemesin lucu boneka beruang gitu loh gitu ya. Dan di sini juga aktingnya keren banget dan bener-bener chemistry antara Wang Dae-ryuk sama Kim Do-ran itu dapet banget dan bikin hati tuh bergetar. Pokoknya kalian harus nonton, semuanya keren-keren. Untuk sinematografi, set, dan juga kostum. Kalau untuk sinematografi dan set, karena ini filmnya film drama ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang heboh-heboh ya, biasa-biasa aja. Tapi pengambilan gambarnya, terus juga setnya itu menurut gue pas gitu. Scene-scene-nya juga kalau menurut gue semuanya itu terselesaikan dengan baik. Jadi tuh konfliknya kan memang banyak ya, 106 episode, mau bayangin aja. Tapi setiap konflik itu dapat diselesaikan dengan baik, gak bertele-tele, cepet kelar dan keren gitu. Dan kalau untuk kostum-kostum yang dipakai di sini juga ibu-ibu atau acima-acima yang ada di sini itu keren-keren, modis-modis banget. Pokoknya gue suka banget sama semuanya. Untuk soundtrack, nah lagu-lagu di dalam drama My Only One ini juga nggak kalah bagus-bagus dan semuanya tuh kena banget ke hati. Nah kalau kalian mau download, gue akan kasih tahu. Yang pertama itu yang paling gue suka itu ada Seunggi, Oh My Girl, judulnya No One Else. Terus ada juga Lee Min Hyuk yang judulnya Aloha. Ada juga Lee Se-jeon, judul lagunya Saying This Destiny. Terus ada Song Ha-young of For Miss Nine yang judul lagunya Fall in Love. Dan yang terakhir itu ada Hiki yang judul lagunya I'll Be On Your Side. Jadi boleh kalian download, itu lagunya bagus-bagus. Moral of the story dari drama My Only One ini banyak banget menurut gue, dan banyak banget pelajaran yang gue ambil dari drama ini. Tapi menurut gue yang paling kena itu ada 3. Yang pertama, jangan pernah ngebeda-bedain orang dari status sosialnya gitu loh. Mau dia kaya, miskin, mau dia penguasa, dia nggak punya apa-apa, semuanya itu sama rata. Karena menurut gue roda itu akan terus berputar. Kadang kalian akan ada di atas, kalian ada di bawah juga sometimes. So kalau kalian bisa hidup sebagai manusia yang saling tolong menolong, itu akan lebih baik gitu. Jadi jangan pernah menghina atau merendahkan orang lain. Yang kedua, seorang yang memiliki masa lalu yang kelam gitu ya. Kalau di sini diceritakan bahwa si Kang So-il dulu tuh adalah seorang mantan narapidana. Tapi orang itu bisa berubah, orang itu punya kemauan untuk berubah gitu ya. Kita sebagai manusia juga harus mengapresiasi itu gitu, bukannya malah mengucilkan atau menjauhi gitu. Kita berikan kesempatan mereka untuk berubah dan hidup secara normal, itu yang terbaik. Jadi kalau kalian punya kenalan atau kalian punya kerabat yang pernah punya masa lalu kelam, dibantu, dibawa, bukannya dikucilkan ya, tapi dibantu dan disupport agar dia bisa hidup kembali dengan normal. Yang ketiga ini adalah berurusan dengan cinta gitu ya. Kalau di drama My Only One ini yang tadi Wang Dae-ryuk itu adalah contoh lelaki bucin sesungguhnya, karena dia sangat amat mencintai si Doran gitu. Jadi sampai kadang-kadang gue nonton sambil bertanya, ada nggak ya cowok atau laki-laki seperti dia yang bucinnya tuh luar biasa gitu. Dan setelah gue nonton drama ini, gue mengetahui bahwa ya kalau kalian mau menemukan orang yang seperti itu, mulailah dari diri kalian sendiri. Cintailah seseorang tanpa syarat apapun gitu. Jadi suatu saat kalian akan menemukan atau kalian akan bertemu dengan orang yang mencintai kalian juga tanpa syarat. Conclusion time, drama My Only One ini keren, bagus, harus, wajib, kudu ditonton. Gue rekomendasikan banget. Jadi walaupun episodenya ada 106 gitu ya, tapi setiap episode itu durasinya 30 menit. Jadi kalau misalkan itu ya 1 jam ya, kalau 1 jam itu kira-kira sekitar 53-54 episode. Pokoknya itu nggak akan berasa deh. Kalian akan nonton ini tuh dengan intens tanpa kalian sadari, tahu-tahu kalian sudah mendekati ending. Karena memang konflik-konfliknya itu banyak, tapi terselesaikan dengan cepat, dengan baik, nggak bertele-tele, juga baper, bawa ke perasaan, dan semua cast pemainnya juga top gitu. Jadi film ini tuh bagus banget. Dan untuk twist di endingnya, jadi mendekati ending itu ada twist ceritanya, dan twistnya itu gue nggak bisa nebak, dan kalau menurut gue sih itu keren. Terus untuk happy ending nggak cuma untuk ke pemeran utamanya yang happy ending, tapi semua pemerannya happy ending guys. Jadi kalau kalian mau nonton film yang akhirnya happy ending untuk semua pemeran,
nontonlah My Only One. Kalau gue bisa kasih rating, gue akan kasih 10, 100, 1000. Pokoknya yang perfect score. Keren. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue hari ini. Semoga kalian suka dengan drama yang gue rekomendasikan. Dan juga jangan lupa ditonton dramanya ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, klik notification, dan share video gue. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!